Nggak tahu, Ustaz. Bentar, aku lali ngeblank. Tag kedua, kamera roll. Halo, perkenalkan nama saya Muhasdatul Wildan. Nama saya Uti Himayat. Nama saya Alvina Luki Damayanti dari Prodi Ekonomi Syariah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, An-Najah Indonesia Mandiri. Apakah kamu bisa ngaji? Alhamdulillah bisa. Bisa sedikit-sedikit. Ya, saya bisa ngaji. Secinta apa kamu mendengar Al-Quran? Lumayan. Cintanya lumayan. Tentunya saya sangat cinta karena kan Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga diwariskan kepada kita sebagai umatnya. Cinta banget. Jadi gimana caranya Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan aja, tapi sebagai pedoman hidup juga. Jadi perilaku kita gimana caranya supaya itu seperti apa yang dicontohkan oleh Al-Quran sendiri. Dalam bulan Ramadan sendiri, apakah lebih sering baca Al-Quran dari bulan yang lain atau bulan biasa? Atau lebih sering tidur? Alhamdulillah kalau bulan Ramadan ini lebih sering kebaca Al-Quran. Kalau biasanya kalau nggak Ramadan sehari hanya 5 juz, kalau untuk Ramadan ini sehari 10 juz insya Allah. Masya Allah. Kalau saya sih seimbang ya antara yang kebaikan sama yang keburukan. Karena ya kehidupan itu harus seimbang. Kalau di bulan Ramadan ini alhamdulillah lumayan, justru malah tidurnya yang kurang kayak gitu. Coba baca salah satu ayat Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Kalau tentang Lailatul Qadar terdapat surat Al-Qadar surat ke-97 juz 30 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bikulli amrin salam hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pertanyaan selanjutnya, apa kandungan dari surat Al-Qadar? Yang saya ketahui intinya mengenai bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan bahwasanya di malam tersebut malaikat Jibril itu turun untuk memberikan takdir kepada seluruh umat di tahun berikutnya. Jadi benar-benar istimewa banget di malam itu. Jadi surat Al-Qadar sendiri itu menjelaskan tentang surat yang mana tentang malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu juga ada yang mengatakan bahwa di saat itu juga Al-Quran diturunkan. Inti dari surat Al-Qadar atau kandungan dari surat Al-Qadar ini merupakan surat di mana yang menjelaskan sebuah kemuliaan dari sebuah satu malam yang dibandingkan dengan 1000 malam. Artinya dalam satu malam itu ketika melakukan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Simple. Dikit aja atau nambah lagi? Nambahin aja sendiri. Oke. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Dengan melakukan satu kebaikan menjadi 1000 pahala. Apakah ketika kita melakukan satu keburukan mendapatkan 1000 dosa? Wallahu alam. Soalnya dosa itu bukan kita yang menilai gitu loh, bukan kita yang mengukur, hanya Allah yang tahu. Jika kita melihat dari sebuah tayangan YouTube Buya Hamka itu menjelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu hanya yang
dilipat gandakan menjadi 1000 bulan itu adalah kebaikannya, tidak dengan keburukannya. Artinya ketika melakukan sebuah keburukan di malam Lailatul Qadar itu artinya sama seperti melakukan kejahatan biasa atau keburukan biasa. Alhamdulillah, karena sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah, jadi tidak ada ketika kita menjalankan kebaikan itu akan dilipat gandakan, ketika kita menjalankan keburukan itu nilainya sama aja, jadi tidak dilipatkan juga ya. Begitu, friend. Pesan-pesan atau tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kita iktikaf di masjid, baca tadarus Al-Quran, berzikir, banyak-banyak zikir pada Allah. Apabila yang berhalangan, sholawat yang banyak. Terus dari malam, dari maghrib sampai tahajud, sampai subuh nggak apa-apa. Lanjutkan. Istiqomah ketika bulan Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil, yaitu di tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Karena di antara tanggal itu biasanya terdapat malam Lailatul Qadar di antara tanggal tersebut. Sering-sering baca Quran aja sih tiap malam, apalagi setelah taraweh ya, tadarus. Kalau untuk cewek di rumah nggak masalah. Kalau untuk cowok sebisa mungkin ke masjid. Kak, kalau turu, jangan dituru ya. Eman, rugi. Cuma 10 hari, 10 malam terakhir aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menurut saya tayangan yang saya lihat tadi cukup bagus ya. Lailatul Qadar itu seperti yang tadi dibaca oleh mahasiswa dan mahasiswi tadi, surat Al-Qadar itu mempunyai istilahnya asbabun nuzul, mempunyai sebab-sebab turunnya ayat atau bahkan surat di dalam Al-Quran. Sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar itu ada 3. Yang pertama, sebab yang pertama ayat ini, surat Al-Qadar ini turun adalah menurut Mujahid, ada Nabi SAW ya pernah menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan. Beliau itu pernah menyebutkan, bercerita dulu itu ada seorang laki-laki min Bani Israel ya, dari Bani Israel itu yang labisa, itu yang mengenakan, memakai apa? Bukan memakai baju, tetapi as-silaha, memakai menyandang senjata as-silaha, memakai senjata di medan perang. Itu waktunya, lamanya beliau orang laki-laki Bani Israel itu memakai menyandang senjata itu tidak tanggung-tanggung, yaitu 1000 bulan. Maka semua kaum muslimin yang mendengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ada orang laki-laki Bani Israel menyandang senjata selama 1000 bulan, itu takjub, iya, gumun, heran begitu ya. Maka Nabi meneruskan sabda beliau adalah fa'anzalallahu azza wa jalla, fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah dari cerita ini, dari cerita Nabi itu, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar tadi. Orang laki-laki Bani Israel itu kan menyandang senjata 1000 bulan. Maka surat Al-Qadar kan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa yang disebut Lailatul Qadar itu? Langsung Allah menegaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu masih lebih baik, begitu maksudnya, dari 1000 bulan. Maksud 1000 bulan tadi yaitu tadi orang laki-laki Bani Israel yang menyandang senjata, memakai senjata selama 1000 bulan. Itu sebab pertama turunnya surat Al-Qadar. Sebab yang kedua itu juga masih bersumber dari Mujahid,
itu dulu ada, ya, dulu ada kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha. Jadi ada orang laki-laki dari Bani Israel itu yang sholat malam hatta yusbiha, sampai pagi. Kemudian summa yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiya. Kemudian orang laki-laki itu setelah sholat itu siangnya berperang. Dan itu dilakukan itu juga alfa syahrin, 1000 bulan. Maka fa'anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar itu. Itu sebab kedua turunnya surat Al-Qadar. Sebab yang ketiga itu bersumber selain dari Mujahid, itu ada 4 orang juga Bani Israel, dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah itu selama 80 tahun. Samanina aman. Kemudian 4 orang itu lam ya'suhu tarfata ainin, nggak pernah bermaksiat sekejap mata, itu nggak pernah bermaksiat. Kemudian malaikat Jibril datang, ya, semuanya tertarik, ya, termasuk para sahabat Nabi itu takjub, heran, ya, kepada 4 orang Bani Israel yang beribadah kepada Allah 80 tahun. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar tadi. Lailatul Qadar itu masih lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya dari 1000 bulan itu yang 3 sebab turunnya surat Al-Qadar tadi. Jadi dari 4 orang yang beribadah kepada Allah 80 tahun, dari orang laki-laki tadi Bani Israel yang menyandang senjata selama 1000 bulan, kan 80 tahun lebih juga. Nah, ya kan. Kemudian juga yang kedua ada orang yang sholat malam sampai pagi, kemudian berperang sampai sore. Itu Lailatul Qadar masih lebih baik dari 3 latar belakang, dari 3 cerita tadi itu. Maka mari kita akan menghadapi, ya kan, menemui Lailatul Qadar ini, ya, maka ayo kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran itu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah kebaikan yang dilipat gandakan. Tetapi kalau kejelekan itu di sini kejelekan itu dimaafkan. Tetapi kalau saya bilang seperti ini, ya jangan sampai kita di bulan Ramadan itu juga bikin kejelekan dengan alasan karena kejelekan di bulan Ramadan dimaafkan, diampuni, bukan, ya. Demikian, semoga bermanfaat wawasan ini, ya. Mari kita hidupkan karena Nabi. Nah, karena Nabi ketika Lailatul Qadar itu semakin mengencangkan, ya, misalnya sarungnya, ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya. Nah, begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman jangan lupa nonton Stok ya. Sign in Stok di waktu buka dan sahur. Jangan lupa kalian buat like, comment, and subscribe guys. Dadah!